Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Semangat ya saudaraku. Hari ini kita sudah menginjak hari yang kedua dari perayaan Natal tanggal 25 Desember ya. Saudaraku, hari ini saya melanjutkan firman Tuhan yang saya sudah komitmen sepanjang tahun ini. Ya, saya sudah katakan berulang kali bahwa saya akan komitmen untuk satu tema kita, tema besar kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah bagian terakhir dari pelajaran tentang kasih. Ya, tema hari ini adalah ciri-ciri kasih, tapi bagian yang keempat dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Kemarin kita sudah belajar dari ayat yang keberapa? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari ayat yang keberapa? Ada 4 bagian. Yang pertama ayat yang ke-4, habis itu ke-5, ke-6, dan sekarang yang terakhir yang ke-7. Bapak Ibu Saudara nanti jangan kaget karena hari ini saya akan lebih membahas dari sisi bahasanya. Ya, karena kita tahu, kita semua sudah tahu bahwa Alkitab kita ditulis dalam berapa bahasa? Halo jemaat Tuhan, berapa? 3 bahasa. Alkitab kita ya di dalam teks aslinya itu ada 3 bahasa. Yang pertama Perjanjian Lama, bahasa apa? Bahasa apa? Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Teks Perjanjian Lama kita itu bahasa Ibrani. Bapak Ibu Saudara jangan kalah sama saudara-saudara kita ya. Saudara kita Muslim itu punya teks aslinya, mereka apa? Bahasa Arab. Kalau kita juga punya teks asli, jangan kita pikir, oh Alkitab saya sudah teks Indonesia saja. Tidak. Alkitab kita ini ditulis dalam 3 bahasa, dalam teks aslinya. Yang pertama bahasa Ibrani, itu dalam Perjanjian Lama. Juga di dalam Perjanjian Lama ada teks juga. Dan sebagian di Perjanjian Baru itu teks Arab, bahasa Arab. Bahasa Arab lah ini yang nanti akhirnya jadi nenek moyangnya bahasa Arab dan Ibrani yang modernnya. Ada beberapa Ibrani yang modernnya, ya. Dan teks Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Kenapa? Karena teks Perjanjian Baru kita pada saat itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Karena Yunani pada saat 2000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus hidup, bahasa internasionalnya itu Yunani. Ya. Kalau sekarang saat ini bahasa internasionalnya apa? Bahasa Inggris. Dan beberapa juga bahasa Chinese, ya kan? Karena apa? Orang Chinese sekarang lagi menguasai pasarnya dunia. Ya, pasar dunia dikuasai sama orang Chinese, betul kan? Di Indonesia semua investment yang paling besar sekarang saat ini adalah orang Chinese. Ya, ini bukan berbicara masalah etnisnya, tapi memang orang Chinese, orang Tiongkok saat ini itu lagi megang perekonomian dunia. Uangnya mereka banyak sekali. Makanya ada beberapa pabrik besar di Indonesia itu yang invest dari orang Tiongkok sana. Ya, bukan berbicara masalah etnis, tapi memang orang-orang yang dari sana itu lagi banyak uangnya. Mereka lagi menguasai pasar dunia. Hari ini kita belajar bagian yang terakhir dari ciri-ciri kasih. Ini akan berbicara lebih lagi tentang bahasanya. Ya, dari sisi bahasanya. Pembahasan kita mengenai ciri-ciri kasih bagian yang keempat ini di dalam ayat yang ke-7 dari teks Yunani-nya terlihat jelas di ayat 7 ini merupakan satu kesatuan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di teksnya itu merupakan satu kesatuan. Ada kata-kata yang selalu diulang di dalam teks itu. 4 baris ini membentuk kesejajaran atau paralel. Ya, bentuknya paralel dalam kitab ini. Bapak Ibu Saudara kalau belajar Alkitab ini merupakan karya sastra sebenarnya. Karya sastra. Jadi dia ada semacam kayak nanti seperti puisi. Ya, kalau di dalam Korintus ini merupakan surat dari Rasul Paulus. Ya. Tiap baris dimulai dengan kata panta. Ya, kata panta. Tiap barisnya itu
dimulai dari kata pantang. Kalau belajar ini, kata pantang. Dan di belakangnya diakhiri sama ini berarti iya. Ya, kata pantang. Mungkin Bapak Ibu agak pusing, nggak usah dikhawatirkan ya. Dan ayat ini membentuk satu struktur yang namanya kiasme. Kiasme itu kayak gini. Jadi kalimat pertama dan kalimat terakhirnya itu dia membahas sesuatu yang agak mirip, yang hampir sama. Ya, baris pertama dan baris keempat bicara tentang hal yang hampir sama. Dan baris yang kedua dan ketiga itu bahas tentang dua hal besar di dalam kekristenan selain kasih, iman dan pengharapan yang kita jadikan tema besar kita. Ya, iman, pengharapan dan kasih di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan baik-baik. Sudah ketemu semuanya? Amin? Ya, yang di rumah juga buka Alkitabnya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Maaf ini salah bukan 6. Salah ketik saya. Yang ke-7. Oke, sudah ketemu saya bacakan 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Ia itu siapa? Kasih. Ya, perhatikan. Ia itu berbicara tentang kasih. Ya, ia itu kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada kata menutupi segala sesuatu. Yang diulang kata apa? Segala sesuatu. Nanti saya akan jelaskan. Ia ini berbicara tentang kasih. Itu tadi ia itu kata di akhir dalam bahasa Yunani-nya. Ya. Ini bahasa Yunani-nya. Ya. Oh, sorry ini lupa untuk berubah ini. Ya, jadi panta stegi, panta piste, panta epise, panta hubomoni. Ya, ada pantanya. Pantanya diulang berapa kali? 4. Ini berbicara tentang kasih. Iya. Nah, kata panta ini nanti kita akan belajar. Panta itu yang diterjemahkan segala sesuatu tadi. Ya, akan diulang 4 kali. Panta ini yang diterjemahkan segala sesuatu tadi. Tapi kita akan bahas lebih detail lagi nanti. Ya. Jadi ciri kasih menurut 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7, yang pertama itu adalah selalu menanggung. Nah, berarti tidak selalu menanggung. Tadi ada kata pantastege, ya, selalu menanggung. Terjemahan dari NAI itu diterjemahkan menutupi segala sesuatu. Ini sering menimbulkan kebingungan. Kebingungannya kayak gini. Kalau firman Tuhan ngomong menutupi segala sesuatu, berarti saya bisa dong bohong demi kasih. Dibenarkan tidak bohong demi kasih? Berbohong untuk kebaikan, boleh tak? Halo? Ini agak rancu nih kadang. Berbohong demi kebaikan, boleh tak? Halo? Boleh tak? Gak boleh. Saya tegaskan gak boleh. Jangan pernah kita berkata kalau berbohong demi kebaikan itu tidak dosa. Dosa kalau itu sudah. Tetap dosa. Bohong ya bohong. Tidak ada berbohong demi kebaikan. Tidak boleh. Ya. Apakah ketika kita tidak berbicara itu kita berbohong? Enggak loh. Lebih baik tidak berbicara daripada kita berbohong. Betul tidak? Iya. Terkadang kita kan bingung nih. Contohnya nih, ketika ada seorang dicari, ada orang lagi dikejar-kejar sama mungkin musuhnya, ya kan? Musuhnya ini bapak. Terus dia ketemu kita, terus kita nyanyi, padahal kita sudah ketemu sama orang yang dicari tadi, terus dia ngomong, tolong jangan kasih tahu saya mau dibunuh sama musuh saya.
Terus ketika musuhnya datang, terus tanya kita, Pak, sampai tahu nggak orang ini yang tadi lari arah sini? Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu apa? Nah, kalau kamu nggak tahu, dosa lo. Dia nggak tahu dong, benar nggak? Ayo, ngomong apa kira-kira? Betul, diam aja. Apa-apa, dosa nggak kita diam? Nggak. Tapi bisa juga dialihkan yang lain. Coba cari ke tempat lain, padahal kita tahu. Kan kita ngomong cari tempat lain, kita nggak ngomong kalau kita tahu atau enggak, benar nggak? Itu masalah etika, ya. Tapi kita nggak bahas tentang ini sedikit aja. Kenapa ini raju? Karena kata itu menutupi dan segala sesuatu ini. Kalau dalam teks aslinya, kata stego itu berasal dari kata stego ini bisa dua arti, menutupi dan menanggung. Tapi MAI menerjemahkan menutupi. Ya, perhatikan baik-baik. Stego ini sebenarnya lebih tepat itu diartikan menanggung. Di dalam konteksnya, stego itu menanggung. Kalau konteksnya ayat ini, 1 Korintus 13 ini, bukan menutupi. Kalau menutupi nanti pasti, berarti berbohong demi kebaikan boleh dong. Menutupi segala sesuatu kok. Segala sesuatu itu banyak kan? Banyak, bahkan kejelekan pun bisa ditutupi, kebohongan pun bisa ditutupi. Dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi ini, coba, kalau kata-kata ini menanggung, berarti menanggung segala sesuatu. Enggak. Ingat kata-kata ini. Tidak semua ditanggung oleh kasih. Dengar. Tidak semua hal itu ditanggung oleh kasih. Hanya yang bermanfaat bagi kebaikan orang lain lah yang ditanggung oleh kasih. Contohnya gini. Ketika kita mau berkorban untuk seseorang, kita mengasihi seseorang, terus kita, tidak apa-apa, saya aja yang berkorban. Tapi orang yang menerima pengorbanan kita itu, yang kita gantikan itu, hidupnya tidak berubah. Boleh tidak kayak gitu? Tidak boleh. Contohnya, wis kamu tak ampuni, tapi kita tidak kasih tahu dia. Kamu itu salah. Dan kita tidak kasih pelajaran sama dia. Ya tidak boleh. Terutama terkadang sering orang tua kepada anaknya, wis wong tuanya aja sing ngalah, tapi tanpa mendidik anaknya, itu salah. Karena ketika kasih, kita benar orang tua berkorban untuk anaknya, tapi untuk kebaikan anaknya, bukan dengan memanjakan, tapi mengajari. Ya. Ingat, kata pantang, ya di sini pantang. Itu kalau berfungsi sebagai objek itu dikatakan segala sesuatu, benar kan segala sesuatu. Tetapi dalam konteksnya, kata pantai ini berkata selalu, bisa juga berarti selalu. Di dalam konteksnya saat ini, itu harusnya diterjemahkan selalu. Kata selalu ini berarti saat menanggung segala sesuatu untuk kebaikan orang lain, kita harus konsisten. Ciri kasih itu selalu nanggung. Kita berani berkorban untuk orang lain. Kata pantai ini harusnya bukan segala sesuatu, tapi selalu. Kita mau berkorban untuk orang yang kita kasih. Kita mau berkorban untuk orang lain. Itulah kata pantai. Ya. Kasih itu harus selalu rela menanggung apapun untuk kebaikan orang lain. Kita mau berkorban untuk orang lain, tapi itu untuk kebaikannya dia. Bukan dalam arti memanjakan, bukan dalam arti kita terus wis gak apa-apa saya aja yang menderita. Enggak, tapi dalam arti yang kita mau berkorban agar orang itu menerima kebaikan. Contohnya, ketika kita disakiti orang lain, kita mau mengampuni. Agar apa? Agar orang lain itu mau dan melihat, loh ya wis tak sakiti, dia tetap mau mengampuni saya. Itu untuk kebaikannya dia. Agar suatu hari kelak orang itu juga melihat dan menerima keselamatan dari Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang terkadang tidak mau berkorban untuk kebaikan orang lain, bahkan kebaikan untuk musuh kita agar dia bisa mengenal Tuhan. Rasul Paulus memberikan pengajaran yang luar biasa. Meskipun jemaat di Korintus nyakiti dia, bahkan memfitnah, ya,
punya hati yang mengasihi. Bahkan dia selalu punya pandangan bahwa mereka itu anak-anak rohani saya yang perlu dibimbing. Adakah di antara kita hari-hari ini yang sedang mengalami hal kayak gitu? Ketika kita disakiti, ingat, kita harus mengasihi. Kalau mengasihi itu harus selalu rela berkorban, selalu dikatakan. Bukan cuma sekali dua kali, tapi selalu rela berkorban. Tapi untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan orang yang mungkin menyakiti kita, yang kita mengasihi dia. Ya, suami istri, anak, orang tua, ingat hal ini. Kasih itu selalu nanggung. Kalau nggak mau menanggung untuk kebaikan orang lain, menanggung penderitaan, menanggung hinaan, menanggung cercaan, menanggung apa? Kata-kata yang tidak enak, ya, itu belum kasih. Yang kedua, selalu percaya. Dikatakan selalu percaya. Panta pistei, selalu percaya. Kenapa dikatakan selalu? Tadi saya katakan apa? Panta itu diterjemahkan selalu. LAI menerjemahkan percaya segala sesuatu, harusnya selalu percaya. Ini nggak berarti bahwa kasih itu secara sembarangan tanpa hikmat, terus kita percaya saja, orang ngomong bohong pun kita percaya. Enggak, karena ada banyak juga di antara manusia yang suka berbohong. Nggak ada di sini ya. Amin. 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 Kalau ada pun harus bertobat. Ya. Ya. Panta dikatakan selalu tadi. Panta pistei itu selalu percaya. Selalu percaya kepada Allah, ya, yang bertindak sesuai dengan kebenaran dan kesuciannya dan keadilannya. Terkadang kita tidak percaya pada Tuhan. Simpelnya kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah mengasihi orang lain, ketika kita mau mengasihi semua orang yang menyakiti kita, terus orang itu tambah jengkel, terus akhirnya kita ngomong apa? Percuma, gue tak doa. Pernah gak kayak gitu? Halo? Percuma saya berbuat baik sama dia. Pernah gak kayak gitu? Ketika kita berkata kayak gitu, akhirnya kita sudah mulai meragukan bahwa Tuhan itu adil. Kita gak percaya bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu benar. Tuhan itu suci. Dan ketika ada ketidakadilan, siapa yang jadi hakimnya? Halo, Tuhan kan? Tetapi terkadang kita sendiri jadi hakim. Ya kan? Gak bisa didiamkan. Harus dilawan ini. Harus. Tak bisa ini didiamkan. Terkadang kita sering membela diri, benar tak? Seperti yang saya jelaskan beberapa minggu lalu. Ketika kita mulai merasa tidak diperlakukan adil dan kita mulai membela diri, akhirnya kita berlaku tidak adil. Kadang pembalasan itu lebih kejam dibanding apa? Perlakuan tidak baik, benar tak? Iya toh? Saya jelaskan di dalam bagian yang ketiga kemarin, bahwa terkadang kita ketika kita merasa disakiti, akhirnya kita membalas, balasan kita ini lebih kejam daripada orang yang menyakiti loh. Iya toh? Karena manusia itu cenderung seperti ini loh. Terkadang ya, panas sepanjang tahun itu mulai dilupakan ketika ada hujan satu hari. Bener dah? Kebaikannya orang sepanjang hidup, ya mungkin beberapa tahun akhirnya hilang dengan satu kejelekan, bener dah? Yang kita ingat apa? Jeleknya tok, bener dah? Bah orang itu wis berbuat baik, bah orang itu berbuat bener, akhirnya yang kita ingat apa? Kamu sudah menyakiti saya, iya toh? Iya. Yang enggak juga berarti enggak jujur. Iya. Karena apa? Secara manusia
meskipun kita ngomong enggak, hati enggak bisa dipungkiri. Bener gak? Iya. Bener kita ngomong, oh saya mengampuni, tapi di dalam hati titenono lo ya. Dan ketika orang itu lagi susah, lagi jatuh, saya katakan di bagian yang ketiga kemarin, terus kita ngomong apa? Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menghukumnya. Itu juga tidak adil loh. Itu tidak kasih. Iya toh. Ketika kita ngomong syukur, berarti Tuhan dengar doa saya. Loh itu sudah nggak mengasihi loh. Kemakan kan. Saya kan anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salahmu dewe ganggu orang yang diurapi Tuhan ya. Kayak gitu ya. Enggak ya. Oke, lanjut. Selalu percaya ini juga berarti kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Selalu percaya itu berarti tidak mudah buruk sangka terhadap orang lain, selalu mengharapkan hal-hal yang baik dari dan bagi orang lain. Terkadang gini, banyak sekali di antara kita selalu percaya ini berarti kita tidak pernah menempelkan ya atau melabeli orang-orang. Orang ini itu jahat ini sudah. Biarpun berbuat baik ya dia tetap jahat di mata saya. Kita harus selalu berbaik sangka ya. Kalau dikatakan yang umum di Indonesia itu jangan suudzon, harus husnudon. Harus berbaik sangka, harus kita punya pikiran yang positif tentang orang lain. Jangan begitu terus kita ngomong dulu pernah nyakitin saya. Jangan-jangan ini berbuat baik ada maunya nih. Jangan-jangan lagi butuh ini, butuh duit ini. Ya, terkadang kayak gitu. Bahkan kita sendiri terkadang, maaf kata, mungkin kita sudah berpikiran baik, tapi kita nggak pernah mengharapkan yang baik terjadi sama dia. Contohnya nih, ketika ada orang yang sudah berbuat jahat sama kita, terus kita pengharapannya sama Tuhan apa? Balesen Tuhan. Kalau bisa Tuhan, habis noai Tuhan. Harusnya kita berpengharapan Tuhan tolong sama dia agar dia berubah. Amin? Yakin? Amin? Yakin? Yakin, harus yakin. Ini firman Tuhan loh ya, bukan saya yang ngomong loh ya. Harus kita punya pengharapan agar suatu hari kelak orang itu bisa jadi baik, bahkan jahat kayak gimana pun. Contohnya nih, mungkin di antara kita punya keluarga yang belum kenal Tuhan. Kita harus punya pengharapan suatu hari kelak dia bisa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saya pun juga punya keluarga yang belum kenal Tuhan, banyak. Saya pun punya pengharapan. Ketika mereka jahat sama saya pun saya punya pengharapan suatu hari kelak kamu akan kenal Tuhan. Saya mesti katakan gini, orang yang tidak kenal Tuhan berbuat jahat itu sudah wajar. Wajar karena dia tidak kenal Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen berbuat jahat itu tidak wajar. Berarti dia abnormal. Ada yang kurang nih. Kurang apa? Kurang kasih. Iya. Ya. Jadi harus pegang ini. Meskipun keluarga kita ya, terutama keluarga saya sendiri aja, di antara keluarga dari bapak saya, satu-satunya yang Kristen cuma saya. Kalau dari ibu saya, om saya yang di Semarang itu memang Kristen, dan beliau yang jadi teladan buat saya. Banyak hal yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari beliau. Ya, meskipun orangnya bukan hamba Tuhan. Ya. Saya selalu berpikiran gini, suatu hari kelak keluarga saya akan dimenangkan untuk Tuhan. Ya. Meskipun kemarin bapak saya juga sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Ya. Tapi pengharapan saya ketika bapak saya proses dipanggil Tuhan, beliau sudah beriman kepada Tuhan. Karena saya selalu ngomong sama beliau, Pak, kalau ada apa-apa bapak harus panggil Yesus. Dia itu Tuhan. Ketika bapak saya mulai serangan jantung yang beberapa kali itu sesek-sesek telepon saya, ibu saya bilang, San, kalau ibu manggil saya kan San ya, tunganono bapakmu ya. Saya waduh, ini jantung ini. Saya langsung doakan, saya ngomong, ayo Pak, bapak harus percaya Yesus itu Tuhan.
Dan ternyata waktu sesek ini beliau nggak dipanggil Tuhan, masih hidup. Dan ketika beliau dipanggil Tuhan, nggak ada satupun orang yang tahu. Lagi nonton TV, tiduran gini, dan tidak merasa sakit. Saya bersyukur kalau Tuhan sudah panggil beliau tanpa merasakan sakit. Meskipun hari-hari ini ibu saya juga masih sedih karena memang tinggal berdua sama cucunya satu. Ya, tetapi saya yakin apa yang saya taburkan nggak akan pernah sia-sia. Amin. Saudaraku, kalau ada di antara keluarga yang mungkin menentang iman kita, jangan nyerah. Harapkan yang baik. Selalu punya pikiran yang baik. Oh, mungkin dia kayak gini karena dia tidak kenal Tuhan. Bukan mungkin, ya pasti karena dia tidak kenal Tuhan. Kalau menyakiti kita itu lumrah. Jangan sakit hati, jangan nyerah. Amin. Harus semangat. Semangat, kabarkan firman Tuhan, kabarkan kabar baik. Ya tapi nggak secara langsung. Oh, ayo kenal Yesus, nanti masuk neraka loh. Ya nggak bisa kayak gitu. Melalui doa. Ya kalau saya biasanya pulang, ayo ketika saya mau balik ke Surabaya, ayo kita berdoa. Biasanya kayak gitu. Ya, saya ajak berdoa. Dan didoalah itu kesempatan saya untuk nginjili. Di situ saya berdoanya berdoa penginjilan. Berdoa penginjilan gini mesti, Engkaulah Tuhan, nggak ada yang lain. Engkaulah yang sanggup menyelamatkan. Saya mesti bilang gitu. Iya. Halo Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga masih Muslim, ajak berdoa. Apalagi yang lagi sakit itu paling gampang. Mau nggak saya doakan? Ya, doakan saja. Di situ mulai, meskipun kita nggak pandai berkata-kata, ngomong aja Yesus Kristus itu Tuhan. Karena di situ kita sedang menebarkan harapan yang baik untuk keluarga kita yang belum kenal Tuhan, ya. Jadi terus ini pertanyaannya, bagaimana jika orang lain ternyata tidak bisa dipercaya? Kita sudah mengasihi nih, kita sudah benar-benar mengasihi dia, tapi kita sudah benar-benar punya pandangan bahwa dia ini baik, kita nggak punya prasangka yang buruk. Bagaimana? Ingat kenyataannya, tidak ada cinta tanpa luka. Ya. Halo yang sudah pernah merasakan cinta? Halo? Siapa di sini yang pernah merasakan cinta? Atau lagi yang berbunga-bunga hatinya? Bertahun-tahun lamanya? Ingat, nggak ada cinta tanpa luka, nggak ada kasih yang tanpa kita mengorbankan diri, nggak ada kasih yang kita terus mau enaknya tok, nggak ada. Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, pernah enggak kita merasa berkorban untuk istri, untuk anak, untuk suami? Pernah enggak? Ya itulah yang namanya cinta. Nggak ada cinta tanpa luka, bener gak? Kalau cinta tanpa luka itu cuman pacaran, ya kan? Kalau pacaran kan enak-enak dok, ya? Oh iya, bayi-bayinya dok keluar. Ya, kalau tukaran, enak ya, gampang ya, gampang berbaikan kalau pacaran. Kalau suami istri kalau lagi bertengkar, gampang nggak baikan? Harusnya gampang. Jangan enggak, harusnya lebih gampang. Tapi terkadang susah karena sudah tahu aslinya. Suamiku ya kayak gitulah. Bapak Ibu Saudara, berharaplah yang baik, apalagi sama suami, apalagi sama istri, apalagi sama anak. Tetap berharap yang baik. Jangan kita terus ngomong, kamu ini digandani nggak bisa berubah kok kamu pancene. Anaknya siapa kamu? Loh, anaknya Dewi kok anaknya siapa? Iya, terkadang kita lupa diri toh. Iya, kadang kita lupa diri. Kamu anak sopo? Loh, masuk anak tonggo, anak Dewi. Kalau udah masuk kakak ya anaknya kita, amin. Iya, terkadang kayak gitu. Ini, kasih itu selalu percaya dan berharap kepada Allah meskipun dikecewakan orang lain. Meskipun orang lain mengecewakan kita, tetaplah mengasihi. Tetaplah percaya bahwa Allah itu adil. Tetaplah percaya bahwa orang-orang itu yang menyakiti kita suatu hari kelak pasti bisa berubah. Karena Allah mengasihi semua orang. Allah mau orang lain berubah. Hari ini
orang tua yang lagi bergumul sama anaknya. Jangan lelah mengasihi. Anaknya ojo dipaido terus, rek. Ojo dikutuki terus. Berkati, harapkan yang baik. Anak-anak juga jangan pernah lelah mendoakan orang tua. Meskipun orang tua terkadang bisa menyakiti, jangan pernah lelah mendoakan. Yang lagi punya masalah dengan orang lain, jangan pernah lelah mendoakan. Doakan, ya, harapkan yang baik untuk dia. Itu yang namanya kasih. Selanjutnya, yang ketiga, kasih itu selalu berharap. Ini dikatakan LAI, ya, menerjemahkan berharap ini adalah mengharapkan segala sesuatu. Ini menyirapkan seakan-akan pesannya ini keliru, seolah-olah kita didorong berharap sama manusia. Enggak. Tapi kita berharap sama Tuhan agar Tuhan mengubahkan orang itu menjadi baik. Ya. Pengharapan kita kepada Allah membuat kita mampu mengasihi dan mengharapkan hal-hal yang baik dari Allah bagi orang lain. Contohnya gini, kalau kita tidak punya pengharapan, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain. Kita akan cenderung egois kalau kita tidak punya harapan. Lu nanti uangku nek tak kasih, no, lah ente, lah saya tidak bisa beli mobil, saya tidak bisa beli rumah, saya tidak bisa beli yang lain-lainnya. Tapi ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan, ketika saya berbagi, ketika saya membagikan segala sesuatu yang saya punya, Tuhan pasti memberkati. Amin. Itulah pengharapan. Ketika saya membagikan kasih saya kepada orang lain, Tuhan akan lebih lagi mengasihi saya. Itu pengharapan. Salah enggak kayak gitu? Enggak. Ini bukan pengajaran tentang prosperity, bukan pengajaran tentang Injil kemakmuran, enggak. Enggak salah berharap sama Tuhan. Salah enggak mau jadi kaya? Enggak ada yang salah. Tapi ketika memakai segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, maksudnya melakukan segala cara untuk menjadi kaya, itu yang bermasalah. Termasuk nyogok Tuhan, itu juga enggak boleh. Kita gambling sama Tuhan. Oh, tak kasih aja semuanya biar nanti Tuhan berkati. Ya, yang lagi viral hari-hari ini bukan dari agama kita, bukan dari kekristenan, dari agama seberang, tentang sedekah, ya. Saya nggak mau sebutkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah dengar tentang seorang tokoh agama yang dia mengajarkan tentang sedekah yang akhirnya jadi viral beberapa hari ini. Nanti cari aja, kalau nanti hubungi saya aja kalau enggak tahu. Enggak, itu buat pelajaran aja. Itu semacam pengajaran tentang kemakmuran. Ayo beri yang banyak agar kita mengutangi Tuhan, agar Tuhan memberkati kita. Enggak. Tetapi ketika kita berbagi kasih, karena kita sudah punya pengharapan bahwa Tuhan akan selalu berkati saya, Tuhan akan selalu mengasihi saya, jadi kita tidak ragu berbuat baik. Jadi berbuat baik bukan untuk Tuhan, agar Tuhan memberkati kita lebih, enggak, tapi berbuat baik karena kita sudah tahu bahwa kita sudah diberkati itu Tuhan. Mengasihi orang lain karena kita sudah dikasihi lebih dulu. Apa yang bisa menggantikan kasih Tuhan? Tidak ada. Bahkan Tuhan berikan nyawanya untuk menebus dosa kita, itu lebih dari segalanya. Percuma kita punya harta di dunia ini kalau kita tidak selamat. Itu yang lebih penting. Ya, amin. Ya, ketika kita putus harapan, dikatakan tentang orang lain, di saat itu kasih kita mulai redup. Ketika kita sudah tidak berharap orang lain bisa berubah, dan kita ngomong kamu itu nggak akan pernah berubah, berarti kasih kita sudah mulai redup. Pernah nggak kita ngomong pancene, sampai kapanpun nggak akan bisa berubah? Ingat, ternyata itu ungkapan hati terkadang. Ketika kita sudah putus harapan, ingat, ketika kita putus harapan berarti kasih kita sudah mulai redup. Siapapun yang menyakiti kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Tetaplah berharap. Ingat, dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil.
Bahkan orang yang bejat, yang suka membunuh seperti Paulus, Tuhan bisa ubah menjadi hambanya yang luar biasa. Bahkan ingat, dalam silsilahnya Tuhan Yesus, ingat, silsilahnya Tuhan Yesus itu ada wanita-wanita yang sundal, bukan wanita baik-baik yang akhirnya jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ingat waktu para pengintai yang mau mengintai ya tembok Yeriko, kota Yeriko, ada satu pribadi, dia itu perempuan sundal. Siapa namanya? Masih ingat gak kisahnya? Ketika pengintai masuk kota Yeriko, terus akhirnya disembunyikan, dan itu jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ra siapa? Hah? Iya, Rahab. Dan ada satu perempuan kafir, siapa namanya? Ruth. Itu bukan orang beriman, bukan orang Yahudi. Tetap harapkan yang baik. Tuhan bisa memakai, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun Tuhan bisa pakai. Harapkan yang baik. Mungkin saat-saat ini orang yang menyakiti engkau, suatu hari kelak dia bisa jadi hamba Tuhan luar biasa. Amin. Mungkin anak-anak hari ini, anak-anak Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini jadi orang yang paling menjengkelkan, gak bisa diatur. Harapkan yang baik, apalagi anak kita. Amin. Hari-hari ini cuman main game tok. Harapkan yang baik, tapi juga ajari yang baik. Amin. Ngajarinya ya jangan dipukul-pukul, Rek. Anak sekarang tidak bisa dipukul. Ajak ngobrol, ya. Kalau keponakan saya, kalau saya ajak ngobrol agak takut ya. Karena saya mesti, ayo sini, kalau dia lagi melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Sini. Papi mau ngobrol, duduk sini. Bisa berjam-jam saya ngomong. Ya. Karena saya ngajarinya, saya berusaha belajar dari orang-orang yang modern, orang-orang bule itu kalau ada masalah mesti diajak ngobrol. Iya, kalau kita budayanya nggak diajak ngobrol ya, diunen-uneni kalau orang Jawa Tengah bilang. Iya tuh, diunen-uneni, itu diseneni maksudnya. Ya. Harusnya diajak duduk ngobrol, apa sih? Kamu tahu ndak salahmu apa? Kamu tahu ndak kalau papi ngajar kayak gini itu? Itu bukan karena jahat, bukan karena nggak sayang, tapi harus dijelaskan. Ingat Bapak Ibu, kalau ngajar anak, apapun yang kita lakukan, ya, mungkin kita keras sama dia, kita jelaskan tujuannya apa, agar anak nggak sakit hati. Kita jelaskan, bukan karena kita nggak sayang, karena sayang makanya melakukan itu. Harus dijelaskan. Kalau ndak, anak akan sakit hati sama Bapak Ibu. Pasti itu. Saya jamin akan sakit hati. Karena dia merasa, loh aku nggak salah kok. Karena anak-anak kan nggak tahu yang benar yang salah, benar nggak? Makanya harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Saya banyak belajar dari orang-orang Barat, orang-orang modern tuh luar biasa mereka. Mereka diajak duduk ngobrol, agar anak-anak bisa mengungkapkan isi hatinya. Mereka bisa tahu bahwa bapak ibunya, ya, orang tuanya ini care sama mereka, peduli dengan masalah mereka. Apalagi yang remaja, yang pemuda juga, ya. Karena terkadang mereka cari pelampiasan di luar. Ya. Sebagian orang bahkan takut dan khawatir bahwa kasih mereka nggak tercapai, malah menambah kepedihan ketika berharap orang lain berubah jadi baik. Ini kasih sejati mendorong untuk terus berharap kepada Allah, bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain, orang yang menyakiti kita, yang perlu dikasihi. Kasih itu mendorong kita untuk kita berharap suatu hari kelak mereka bisa sadar ya Tuhan. Suatu hari kelak mereka bisa kenal Tuhan. Suatu hari kelak mereka berubah jadi baik. Amin. Nanti di akhir sesi saya rindu kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang butuh dikasihi. Amin. Ya. Selalu bertekun. Ini yang terakhir.
Yang keempat, ya, panta hupomone. Kata hupomone di ayat yang ke-7D ini itu memiliki arti yang mirip dengan yang pertama tadi, stego. Ya, itu mirip, hampir mirip. Bukan hampir mirip, ya memang mirip karena ada kata pantai ini loh yang bikin mirip itu sebenarnya. Akhirnya selalu bertekun sama selalu menanggung itu sama akhirnya. Tetapi ini stego lebih mengarah kepada kerelaan untuk menghadapi sesuatu, jadi rela. Tapi kalau hupomone ini lebih ke tahan. Dia sudah rela tapi bertahan sampai akhir, itulah hupomone. Bukan cuman rela tok. Sekarang rela, besok nggak rela, podo wae. Tapi ketika hupomone berkata, saya rela ya Tuhan mengasihi orang itu dengan segenap hati saya, dengan segenap apa yang saya punya. Saya rela ya Tuhan menanggung segala hal yang jelek, tapi dia bisa diubahkan oleh Tuhan. Saya rela ya Tuhan. Makanya saya sering katakan sama istri juga, apapun yang terjadi di hidup saya, ya, apapun yang Tuhan mau, asal membawa kemuliaan Tuhan, saya akan jalani. Meskipun berdarah-darah, meskipun saya harus berkorban, saya akan jalani. Makanya kenapa ketika saya disakiti keluarga-keluarga saya, orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan, saya cuma ngomong apa? Ya lumrah, karena mereka nggak kenal Tuhan. Kalau mereka kenal Tuhan, ya lumrah karena mereka tidak sungguh-sungguh. Kalau mereka sudah ke gereja tapi mereka nggak berubah, ya kita harus katakan lumrah karena mereka belum lahir baru. Tapi ketika kita yang sudah sungguh-sungguh, kita tidak berubah, keterlaluan itu namanya. Kita harus keras sama diri kita, tapi jangan keras sama orang lain, ya. Makanya terkadang ini yang menjadikan pembeda antara pelit dan hemat, ya. Pelit dan hemat. Pelit itu berbicara tentang kita kepada siapa? Pelit, orang lain. Kalau hemat, diri sendiri. Ya inilah, terkadang kita itu terlalu pelit mengasihi orang lain. Akhirnya kita apa? Ke orang lain. Tapi kalau kita hemat harusnya ke diri sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain, ya jangan hemat, Re. Jangan pelit maksudnya. Kita hemat itu berbicara diri sendiri. Ketika kita juga saat ini ya, meskipun kita tersakiti, ingat selalu, kita harus berharap, selalu bertekun, harus rela, ya. Ini kasih itu diwujudkan melalui konsistensi, ya. Kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan demi orang lain, agar orang lain itu diubahkan dan menjadi percaya kepada Tuhan, agar dia tahu kasihnya Tuhan itu loh. Banyak orang Kristen yang tidak mencerminkan kasihnya Tuhan. Kita nggak konsisten mengasihi. Saat hati seneng kita mengasihi, ya kan? Saat hatinya kurang seneng, kita kurang mengasihi. Saat moodnya baik, kita mengasihi. Saat moodnya tidak baik, kita tidak mengasihi. Harusnya mood baik atau tidak baik tetap mengasihi, amin. Harusnya, meskipun kita capek-capek ya kan, yang kerja dari kantor, di rumah ketemu hal yang berantakan, terus ngomel, ya. Jangan. Meskipun moodnya lagi tidak enak, kita harus tetap berjuang, tetap konsisten untuk kita selalu mengasihi. Kita harus tekun, selalu tekun. Tekun apa? Mengasihi. Mengasihi ini butuh proses, Bapak Ibu Saudara. Perlu belajar tiap hari. Suami istri, belajarlah mengasihi tiap hari. Iya. Karena apa? Kalau kita tidak belajar mengasihi, maaf kata, manusia itu banyak lemahnya, ya. Ketika kita lihat, ya nanti tidur, bojo kiri ngorok terus, ganti ya sing anyar. Gitu ya, berisik. Bojoku tak sawang-sawang kok suwe-suwe anu ya, ngileran ya. Ganti ya. Enggak, belajarlah mengasihi dari kelemahannya. Karena apa? Orang yang lemah itu butuh dikasihi, bener enggak? Anak-anak kita banyak kelemahannya, mungkin enggak pandai di satu bidang, itu perlu dikasihi.
perlu dikasih. Tiap anak itu berbeda. Dia punya kelebihan di satu bidang, dia punya kelemahan di bidang lain. Ya, nih, kita harus menahan semua yang tidak enak demi kebaikan orang lain. Bukti kasih yang sejati adalah selalu rela berkorban bagi kebaikan orang lain dan bertahan mengasihi. Ya, yang belum menikah, yang mau menikah, ingat bertahan. Ya, yang belum menikah, yang mau menikah, ingat loh, bertahan. Jangan nanti tengah-tengah, duh, nyesel saya nikah sama kamu. Jangan. Ingat, makanya pikir baik-baik sebelum menikah. Ya, pikir baik-baik sebelum menikah. Kalau mau jujur, nikah itu cari masalah. Masalah seneng atau masalah susah? Panggil, maksudnya itu pilihan pribadi. Kalau masalah seneng, ya pupuklah tiap hari, biar selalu seneng. Kalau masalah susah, berantemlah tiap hari. Jangan berantem, ya kan? Kasihlah, pupuk kasih, ya. Makanya kenapa yang sudah nikah lama ya, perlulah sekali-kali pacaran ya. Ya Pak ya, ya Bu ya, pacaran sekali-kali. Kalau saya sama istri pacaran terus soalnya, karena babynya baru datang, ya kan, sebentar lagi. Ingat, ada baby pun bisa pacaran, bisa lah, nggak menghalangi, ya. Cinta segitiga ya. Antara aku, engkau dan dia. Kalau berlima, antara aku, engkau dan dia, ya kan. Makanya papanya jadi rebutan, kasihnya dibagi 5 soalnya nih. Nggak. Ya, oke, yuk. Yang ciri kasih, ya, yang keempat, selalu menanggung, selalu percaya, selalu berharap, dan selalu berteguh. Demikian firman Tuhan.